Halo semua, selamat datang kembali di tutorial React. Lanjut lagi saya akan ngebahas mengenai event handler di kelas komponen. Oke, langsung aja saya akan membuat page baru atau komponen baru namanya event class. Saya juga akan membuat file index.js. Saya di sini akan membuat kelas dari event class ya. Oke, nah di sini saya akan membuat ekspornya di bawah aja karena lebih enak. Nah, oke. Nah, ini sudah ada ya, saya import di sini event class. Oke. Sip. Nah, salah satu yang paling sering itu eventnya misalnya saya contohkan adalah button nih. Misalnya saya buat button di sini, click me, dan saya kasih style, height-nya itu 100 dan juga width-nya itu 250 biar terlihat besar saja. Nah, ini dia. Satu lagi deh, stylenya yaitu font size-nya saya kasih 64. Oke, saya taruh ke bawah biar tidak ribet. Sip. Nah, klik me. Oh, kegedean. 32 aja, oke. Nah, ini adalah salah satunya adalah klik ya, event klik. Jadi kalau misalnya di JavaScript biasa kita bisa dengan menaruh on click ya di props-nya seperti ini, on click ya, dan langsung biasanya kalau di JavaScript itu handlingnya seperti ini, misalnya handle button on click atau langsung aja handle on click ya. Nah, dan dipakai kurung ya, artinya nih fungsinya langsung dijalankan. Nah, kalau di React itu berbeda sedikit. Nah, pertama itu bedanya on click-nya itu jadi camel case ya. Nah, seperti ini, on C-nya itu besar. Nah, yang kedua di sini kita masukkan variabel function-nya. Saya berikan di sini contohnya handle on click ya. Nah, di sini saya akan bikin fungsi seperti ini. Saya console ya, console.log button click. Di sini saya panggil this.handle click. Nah, jadi yang kedua perbedaannya dari JavaScript biasa, ini kita hanya menaruh si functionnya aja tapi tanpa dipanggil ya. Jadi jangan pakai seperti ini. Nah, kalau seperti ini langsung dipanggil, saya akan lihat ya. Nah, dia akan cuma satu kali dipanggilnya tuh. Jadi sini udah langsung di awal, makanya di sini tidak usah dipanggil, jadi seperti ini. Langsung saja. Ya. Nah, bisa dilihat di sini. Kalau saya klik, button klik. Oke, nah seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau kita mau berinteraksi dengan state ya? Di sini saya akan coba bikin state ya. Counter seperti biasa. Counternya saya mulai dari 0. Nah, di sini saya akan coba const counter di state ya, terus di set state counter plus 1 ya. Oke, saya akan coba. Nah, terjadi error teman-teman. Kenapa? Nah, jadi untuk kelas komponen juga ketika kita membuat metode harus diperhatikan. Nah, kenapa kalau misalnya kita lihat sini bentuknya ini adalah function yang dulu ya bentuknya. Jadi misalnya kita taruh this di sini, function di sini mengacu kepada si handle on click ya kan. Padahal seharusnya ketika kita panggil this mengacunya adalah ke event class, betul kan? Nah kan. Nah, makanya kalau misalnya untuk pakai function ini yang bukan a raw function ya. Nah, di sini kita tambahkan di on click-nya, di handle on click dot bind. Bind-nya itu apa? This.
Jadi ini untuk masukin this-nya di sini mengacu ke event class, ya kan? Karena di render ini kalau kita panggil atau kita panggil di sini mengacu kepada event class gitu teman-teman. Nah jadinya seperti ini ya untuk function yang dulu ya, yang zaman sebelum ES6 ya, sebelum arrow function ditambahin bind terus ditambah this. Oke, kalau saya coba di sini. Saya coba console.log this.state.counter ya 0. Nah betul kan, jadi bertambah. Terus kalau misalnya cara kedua ya, artinya cara lain supaya kita tidak ribet terhadap this-nya, bisa juga kita pakai arrow function. Jadi misalnya handle on click arrow ya, saya tambahin arrow. Nah di sini kita bikinnya arrow function. Nah kenapa arrow function? Karena kalau arrow function ini this-nya itu tidak mengacu ke si fungsi itu. Jadi kalau di sini kita panggil this seperti yang di sini ya. Nah otomatis ini langsung mengacu ke event class-nya. Ini saya komen dulu. Ini saya ganti event.handle click arrow. Nah, saya coba di sini. Ini click me arrow biar beda. Ya kan? Nah, betul, sama kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi ada dua cara. Kalau mau pakai metodenya tinggal pilih. Kalau pakai fungsi yang dulu bentuknya ya, bukan arrow function. Jangan lupa nanti di sininya dikasih bind this. Dan bentuk yang kedua adalah ketika dia pakai arrow function metodenya di sini. Jadi tanpa bind this. Nah, terus selanjutnya kalau kita handler event itu biasanya ada si parameter eventnya itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya di sini otomatis ketika kita on click kita bisa masukkan parameter di sini event, ya kan? Nah, event. Jadi kita bisa ngeliat event yang terjadi ini apa. Ini juga sama. Ya. BR. Itu. Nah, ini akan saya coba console eventnya. Ya. Di sini oke. Saya akan coba klik me arrow. Nah, ini ada eventnya juga sama. Kalau klik me arrow, nah sama juga. Jadi secara otomatis argumen untuk si method handlernya si event adalah si event itu sendiri. Misalnya kita mau ngambil event .target ya biasanya. Nah ini button klik me arrow, oke. Nah situ selain button biasanya juga ada ya untuk form lah. Di sini saya akan coba bikin form input type text ya, name-nya username. Sini saya akan tambahkan button, submit, type-nya itu adalah submit. Terus di sini saya akan coba bikin method handler form on submit. Saya pakai arrow function langsung. Di sini saya akan kasih on submit this.handle form submit. Nah, kalau saya pakai argumen event dan di console, ini saya komen dulu. Nah, ini coba saya isi ya, saya isi ASA ketika di submit. Nah, saya lupa di prevent default dulu ya. Nah, oke. Ini dia. Oke, itu event yang mungkin sering dipakai ya, klik dan on submit. Nah, terus selanjutnya gimana? Ini saya ada contoh case-nya, misalnya state ini saya kasih list ya. Listnya ini bentuknya adalah array dari objek, misalnya ID 123
name misalnya rdcode ya. Terus yang kedua saya akan coba bikin objek kedua itu ID-nya 321 yang name-nya itu namanya channel. Nah, jadi pada suatu saat kita biasanya juga butuh untuk nge-passing sebuah parameter di event handler ya. Ini akan saya coba dulu. Saya bikin render list ya di return. Saya panggil dulu di sini const list dari this.state. Saya coba list.map item ya. Saya akan coba return misalnya di sini ada form aja atau ada button deh, seperti ini aja. Div ya. Di sini ada button. Terus selain ada button, di sini juga ada display name ya. Item.name. Nah, case-nya adalah jadi saya ingin ngepassing sebuah ID di ketika on click di sini. Jadi saya bikin metode baru lagi. Handle list atau item ya, item on click. Langsung pakai arrow function. Nah, sini saya akan taruh list.handle item on click. Jangan lupa return ya. Nah oke. Oh dia ada dua bener. Nah ini click me juga saya tambahkan klik item nih di sini, item.name. Klik rdcode, klik channel lah. Jadi misalnya kita mau ngepassing ya, passing sih gimana caranya. Nah, bisa kita langsung seperti ini. Jadi di on clicknya kita bikin fungsi lagi, arrow function. Dan di sini otomatis eventnya akan masuk ke parameter ini. Nah, ketika handle on click kita passing di sini. Eventnya di awal. Yang kedua saya akan passing ID ya, item.id. Nah, jadi ketika di parameter handle item on click di sini juga kita taruh event, di sini ID. Saya akan coba console.log event.id ya. Oh ya, saya lupa pakai key di sini. Key sama dengan item.id. Nah. Oke, nah ketika diklik eventnya ada ini dan juga ID-nya ada di sini teman-teman. Ini eventnya saya target. Nah oke. Biar nggak kepanjangan, saya klik. Nah di sini ada button, juga ada parameter yang kita ingin passing ya, ingin dapatkan ketika event handling. Atau di sini juga. Nah sama. Jadi seperti itu. Jadi kita bikin fungsi untuk di on click-nya di sini. Nanti baru kita passing si bagian yang ingin kita passing, misalnya item ID-nya atau item name-nya atau bahkan item itu sendiri. Misalnya di sini saya kasih item ya. Kalau tadi ID aja hanya ID, sekarang item juga. Saya coba refresh. Nah, ID 123, ID 321. Jadi seperti itu. Oke, ini adalah bagaimana kita mencoba handler event ya di kelas komponen. Jadi jangan lupa perhatikan function yang dipakai, jenisnya apakah arrow function atau yang sebelumnya. Udah gitu nanti di sini ada untuk ininya ya, pengaturannya. Kalau misalnya pakai arrow function tanpa bind this, kalau misalnya dia selain arrow function pakai bind this. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya berikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.